Salam jumpa sobat, kali ini kita akan membuat kebun cabai organik mini terpadu. Kenapa disebut terpadu? Karena, pemeliharaannya difokuskan pada satu tempat yang sama dengan melibatkan beberapa organisme lainnya yang sengaja kita pelihara. Katakanlah keterpaduan ini berdasar pada asas simbiosis mutualisme. Dengan adanya kebun cabai organik mini terpadu ini, kita dapat memperoleh keuntungan selain hasil tanaman cabai maupun tanaman sayur lainnya. Pada video ini akan ditunjukkan cara membuatnya dengan lengkap dan detail. Sehingga nantinya sobat dapat membayangkan bagaimana jika akan membuatnya sendiri dan mungkin lebih baik daripada yang akan dijabarkan di video ini. Yuk kita saksikan, namun sedikit intro dulu ya. Kita mulai dari membuat atap kebun cabai organik mini terpadu terlebih dahulu. Kita berharap sobat menontonnya sampai habis ya, agar sobat dapat memahami bagaimana cara kerja kebun cabai organik mini terpadu ini. Di dalam pembuatan kebun cabai organik mini terpadu ini, kita menambahkan beberapa komponen sebagai sumber nutrisi organik, baik pada fase vegetatif maupun generatif untuk menjaga tanaman cabai maupun tanaman lainnya tumbuh dengan baik. Berikut komponen-komponen yang akan kita pasang. Komponen pertama adalah kolam ikan. Kolam ikan ini terdiri dari beberapa unit komponen, yaitu pertama unit tangki ikan berkapasitas 70 liter air dengan kepadatan tebar ikan maksimum 5 liter per ekor bibit ikan sampai menjelang panen. Jadi total ikan yang dapat dipelihara sebanyak 15 ekor. Kedua adalah unit filtrasi yang terdiri dari filter penyaring padatan tipe radial flow filter berkapasitas 20% dari volume tangki ikan dan biofilter berkapasitas 10% dari volume tangki ikan. Ukuran komponen-komponen unit kolam ikan tersebut adalah ukuran standar kolam ikan untuk menjaga kesehatan sistem agar ikan dapat hidup dan berkembang dengan baik. Mengenai pembuatan filter pemisah atau penyaring padatan, sobat dapat melihat video lainnya di channel tutorial berkebun ideal yang berjudul Cara Mudah Membuat Filter Pemisah Padatan Aquaponik. Untuk biofilter, kita gunakan ember plastik bekas cat tembok yang diberi sekat di tengah-tengahnya. Filter semacam ini disebut dengan SEM filter. Sekat pertama berisi media filter seperti filter mat atau kapas filter, biobol, dan pecahan genting atau batu bata.
Cara kerja sistem kolam ikan seperti ini adalah, air dari kolam ikan menuju ke filter pemisah padatan. Filter pemisah padatan menyaring sebagian padatan kurang lebih sebesar 50% yang sebagian besar berupa materi organik dari ikan yang dipelihara. Kemudian, air dari filter pemisah padatan menuju ke biofilter. Sisa materi organik yang terbawa air dari pemisah padatan akan diuraikan oleh mikroorganisme pengurai yang terdapat di media filter di biofilter ini. Itulah alasan kenapa filter ini disebut sebagai biofilter. Di samping sebagai biofilter, SEM filter ini juga berfungsi sebagai penyaring fisik agar air menjadi jernih. Jadi, air yang akan kembali ke kolam ikan memiliki kualitas yang baik ditinjau dari segi fisik, biologi maupun kimianya. Sehingga, ikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Berikutnya, air dari SEM filter atau biofilter dipompa menuju ke kolam ikan. Begitu seterusnya sistem kolam ikan ini bekerja. Oleh karena itu disebut sebagai sistem kolam ikan resirkulasi atau Recirculating Aquaculture System atau RAS. Apa yang kita butuhkan dari sistem kolam ikan ini untuk pertumbuhan tanaman cabai maupun tanaman lainnya adalah sisa padatan materi organik atau limbah ikan yang terjebak di dalam filter pemisah padatan. Limbah ikan banyak mengandung senyawa nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, terutama nutrisi primer nitrogen dan fosfor. Kita dapat memasang keran pada bagian bawah filter pemisah padatan untuk mengeluarkan padatan, baik yang terlarut maupun yang berupa lumpur, untuk diberikan pada tanaman. Jika yang kita keluarkan berupa padatan lumpur, berarti sekaligus membersihkan sistem dari bio-overloading maupun penyumbatan sistem, sehingga kesehatan ikan dapat terus terjaga dengan baik. Kita dapat juga memodifikasi tutup tangki ikan dengan diberi lubang yang berfungsi sebagai rak tanam untuk meletakkan net pot yang berisi tanaman yang mungkin kita inginkan. Misalnya kangkung, bayam dan sebagainya. Yuk kita lihat bagaimana proses pemasangan sistem kolam ikan pada kebun cabai organik mini terpadu ini. Komponen kedua yang akan kita tambahkan di dalam kebun cabai organik mini terpadu ini adalah unit atau box pemeliharaan cacing atau unit kompos cacing. Berikut cara pembuatannya. Kita sediakan wadah kotak atau box dari bahan apapun seperti terlihat. Beri lubang kecil-kecil pada dasar wadah tersebut.
Beri alas dari kain goni atau karung, buatlah media dari tanah 1 bagian dan kompos 1 bagian. Volume tanah dan kompos kurang lebih 3/4 bagian dari wadah kotak tersebut. Campur rata tanah dan kompos. Tambahkan limbah buah-buahan, seperti kulit buah atau buah yang membusuk. Campur rata tanah dan kompos serta limbah buah-buahan tersebut sambil meremas-remasnya agar limbah buah agak hancur. Ini adalah komposisi pembuatan kompos cacing yang ditujukan untuk aplikasi pemupukan vegetatif tanaman cabai atau tanaman lainnya. Jika kompos cacing ditujukan untuk aplikasi pemupukan generatif, kita perlu menambahkan bahan organik yang memiliki kandungan kalium tinggi seperti kulit pisang atau sabut kelapa. Lebih baik kulit pisang yang sudah membusuk seperti terlihat agar proses pembuatan kompos nantinya lebih cepat. Kita dapat membusukkannya dengan membungkus rapat kulit pisang tersebut dengan plastik dan membiarkannya selama beberapa hari. Kita dapat membuat 2 kompos cacing pada wadah terpisah. 1 wadah berisi kompos untuk pemupukan massa vegetatif, kompos pada wadah lainnya untuk pemupukan generatif. Masukkan cacing tanah sebanyak 50-100 gram. Kita gunakan cacing tanah Lumbricus rubellus, karena cacing Lumbricus rubellus tahan banting dan cepat di dalam proses pengomposan. Kompos cacing memiliki nutrisi yang jauh lebih tinggi daripada pupuk kandang sapi, kambing, kuda, ayam dan sebagainya. Pupuk organik kompos cacing kaya akan mikroorganisme yang berfungsi memperbaiki struktur tanah, baik struktur biologi, kimiawi serta fisikanya. Kompos cacing dapat menambah kandungan humus atau bahan organik, ini disebabkan oleh rasio CN yang dimilikinya rendah. Kompos cacing atau bekas cacing atau kotoran cacing dapat dibuat pupuk organik cair maupun granul atau padat. Kompos cacing bentuk padat hanyalah kotoran cacing tersebut tanpa diberi tambahan apapun. Dapat langsung digunakan sebagai campuran media tanam atau tambahan pada media tanam sebelumnya, serta senyawa nutrisi yang terkandung di dalamnya langsung diserap tanaman tanpa menunggu proses penguraian mikroorganisme terlebih dahulu. Kompos cacing juga dapat dibuat pupuk organik cair untuk penyemprotan foliar pada daun dan batang tanaman maupun dengan mengocornya pada media tanam. Tentunya ini akan semakin membuat tanaman tumbuh dengan sempurna. Mengenai pembuatan pupuk organik cair dari kompos cacing, sobat dapat melihat video lainnya di channel tutorial berkebun ideal ini yang berjudul, Cara Memupuk Cabai Biaya Murah dengan Pupuk Organik Ampuh Langsung Serap yang Terlupakan. Untuk memberi makan cacing, kita hanya perlu menyediakan limbah organik rumah tangga seperti sisa-sisa nasi, sayuran, buah-buahan dan lain-lain setiap 1 minggu sekali. Lebih baik limbah-limbah organik tersebut dibusukkan terlebih dahulu. Jika tidak dibusukkan terlebih dahulu, kita dapat menghancurkannya menggunakan blender dan langsung meletakkannya di atas permukaan media kompos cacing seperti terlihat. Ini adalah kompos cacing yang sudah jadi, dan di atas permukaannya adalah limbah buah yang sudah di blender. Kita dapat membuat tempat untuk kompos cacing ini dengan memanfaatkan ruang di bawah unit kolam ikan seperti terlihat agar tidak memakan tempat. Kita dapat mengambil kompos cacing dan langsung menaburkan atau membuat parit terlebih dahulu pada media tanam tanaman cabai ataupun tanaman lainnya di kebun mini organik terpadu ini seperti terlihat. Manfaat lainnya dari adanya unit kompos cacing ini adalah, kita dapat memberi pakan ikan dengan cacing-cacing yang semakin tumbuh berkembang. Cacing sangat baik untuk pakan ikan, karena memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, sehingga ikan cepat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Sedangkan sumber nutrisi dari unit kolam ikan untuk tanaman cabai ataupun tanaman lainnya pada kebun cabai organik mini terpadu ini, kita dapat mengambilnya dari filter pemisah padatan.
Filter pemisah padatan memerlukan pembersihan rutin setiap 1 minggu sekali jika kepadatan tebar ikan sama dengan nilai yang telah disebutkan sebelumnya. Jika kepadatan sangat tinggi, pembersihan filter pemisah padatan memerlukan waktu dengan interval lebih pendek, misalnya setiap 3 hari sekali. Kita ambil kurang lebih 1 liter air dari filter pemisah padatan. Karena belum terkumpul padatan organik di filter ini, air masih bersih, namun tetap mengandung senyawa nutrisi organik terlarut. Jika dilakukan pembersihan filter, sertakan juga kotoran atau padatan untuk disiramkan pada tanaman cabai ataupun tanaman lainnya. Air limbah kolam ikan sangat banyak mengandung unsur senyawa nitrogen dan fosfor sebagai nutrisi primer yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Siramkan pada tanaman cabai atau tanaman lainnya di kebun organik mini terpadu ini, atau dapat juga disiramkan pada tanaman lainnya yang ada di halaman rumah kita jika padatan organik berlebihan. Penyiraman tanaman cabai dan tanaman lainnya di kebun mini organik terpadu dengan air limbah ikan ini dapat dilakukan setiap 3 hari sekali. Setiap kita mengambil air limbah ikan di filter pemisah padatan, jangan lupa saat itu juga tambahkan air sumur sebanyak pengurangannya. Untuk penyemprotan foliar, kita dapat membuat pupuk organik cair dari kompos cacing seperti dijelaskan di video lainnya di channel tutorial berkebun ideal ini dengan judul, Cara Memupuk Cabai Biaya Murah dengan Pupuk Organik Ampuh Langsung Serap yang Terlupakan. Dengan kita membuat kebun cabai organik mini terpadu seperti ini, beberapa manfaat kita peroleh. Pertama, ikan yang dapat kita konsumsi dari unit kolam ikan. Kedua, mengurangi biaya pembelian pakan ikan karena dipadukan dengan unit kompos cacing. Di mana cacing-cacing yang semakin tumbuh banyak dapat digunakan untuk pakan ikan, bahkan cacing adalah sumber protein yang sangat baik untuk menunjang pertumbuhan ikan, sehingga hasil panen ikan menjadi optimal. Ketiga, efisiensi ruang, waktu dan tenaga. Nutrisi yang kita berikan pada tanaman cabai ataupun tanaman lainnya dapat langsung kita ambil setiap saat, karena unit kolam ikan berjalan terus-menerus dengan sistem resirkulasi. Jadi kita tidak perlu membuat pupuk lainnya yang tentunya memerlukan waktu jika membuatnya lagi. Kecuali langsung membuatnya dalam jumlah yang banyak, namun juga memerlukan tempat yang besar. Dan untuk menyediakan nutrisi lengkap lebih dari cukup bagi tanaman cabai atau tanaman lainnya di kebun organik mini terpadu ini, kita dapat mengambilnya terus-menerus dari unit kompos cacing. Ya, terus-menerus, karena kita selalu dapat menambahkan limbah organik rumah tangga ataupun dari luar kapanpun kita mau, sehingga unit kompos cacing bekerja terus-menerus memproduksi kompos kaya nutrisi. Oke sobat, demikian cara membuat kebun cabai mini organik terpadu yang cukup efisien ini. Jika sobat merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk subscribe, like, komentar ataupun share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mudah mendapatkan update video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin.